Ngomong nih, sini ada Pak Subur ya, GM marketingnya Orchard Park Batam ya. Nanti Pak Subur akan sampaikan nih Orchard Park Batam nih apa propertinya seperti apa sih, terus mengapa kita harus berinvestasi properti di Orchard Park. Di Orchard Park Ya. Mungkin kelebihan-kelebihannya apa aja Ya, gitu kan. mungkin Pak Subur langsung nih bisa jelasin Pak, Orchard Park Batam itu apa sih? Ya, oke. Para sahabat Tribuners ya. Jadi Orchard Park Batam ini adalah satu konsep compact city development. Compact city development yang memang yang dipersembahkan oleh Agung Podomoro Land, salah satu pengembang kelas nasional. Agung Podomoro Land ya. Yang sudah memang berpengalaman selama kurang lebih tahun ini sudah 51 tahun. Yang memang core bisnisnya adalah di properti. Ya, jadi sudah banyak proyek-proyek, kalau saya sebutkan mungkin talk show kita jadi 2 jam. 2 jam. Lama 2 jam ya. Jadi proyek-proyek yang kita sudah kembangkan sudah banyak sekali ya, mulai dari residential, komersial, apartemen, office tower ya, banyak sekali hotel, mall ya, jadi banyak sekali. Nah, jadi perbedaannya apa yang saya bilang bahwa di Orchard Park Batam ini merupakan compact city development. Jadi kita benar-benar ini membuat satu konsep kawasan yang berskala kota, tapi ini compact. Compact ini artinya tidak terlalu luas ya. Kalau kita bilang skala kota itu kan kita bicara mungkin luasan kawasannya minimal 150 sampai 200 hektar. Tapi ini kita hanya membuat di kawasan yang seluas 42 hektar. Tapi dengan konsep city. City. Artinya apa? Artinya bahwa konsep city ini kita tidak hanya membangun residensial saja, tapi juga kita memikirkan dari sisi komersialnya. Ya, jadi kita membangun kawasan komersilnya, residensial, plus ada kawasan entertainment, yaitu mall. Ya, jadi yang mana tiga faktor ini yang saling tersinergi. Oke. Ya, saling tersinergi. Artinya bahwa orang kalau tinggal di Orchard Park Batam itu merupakan one stop living. Ya, jadi dia kalau udah tinggal di Orchard Park Batam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, let's say untuk belanja lah ke grocery store, untuk ajak anak ya, istri hangout, itu nggak perlu jauh-jauh lagi. Karena apa? Sudah saling tersinergi di satu kawasan. Nah ini luar biasanya kelebihannya ini Orchard Park Batam ya. Lalu yang kedua dari segi landscape ya, bahwa landscape yang dipersembahkan oleh Orchard Park Batam ini tidak main-main ya. Ya saya tidak bilang bahwa developer di Batam yang sudah ada di Batam ini bahwa tidak bagus, tapi kalau di Orchard Batam ini luar biasa. Emang gimana Pak? Landscape-nya emang gimana? Jadi landscape-nya benar-benar kita perhatikan karena yang sebelum kita memulai proyek ini kita sudah tahu bahwa kawasan Pulau Batam ini terkenal dengan satu adalah tanah merah. Oke. Ya. Jadi ibarat kalau musim kemarau itu banyak debu, kedua kalau musim hujan becek. Iya. Oke. Karena Tanahnya ya poksit-poksit orang ya. kalau bicara Batam itu udah kepikiran wah kawasan yang gersang tanah merah. That's it. Nah, dalam mengembangkan konsep Orchard Park Batam ini ya, kita ingin memberikan satu landscaping yang benar-benar greenery. Ya, yang kita banyak kasih kawasan-kawasan hijau ya, taman-taman garden ya, yang memang kurang lebih itu sekitar 40% adalah kawasan terbuka hijau. 40%. Yes. Nah, tapi kita tahu bahwa tanah di kawasan Batam ini untuk tumbuhan ini tidak terlalu bersahabat Ya, karena tanahnya merah tadi Pak ya. Makanya kita menggunakan konsultan, menggunakan konsultan dari luar ya. Kebetulan kita pakai Palmscape yang dari Singapura. Mereka melakukan investigasi di lahan kami ini sebelum proyek ini mulai. Nah, beliau dari tim mereka itu menyarankan bahwa ini tanah soilnya harus dikupas. Jadi Tanah diangkat dulu ya? Yes. Jadi Ambil tanah soilnya yang di upper itu harus dikupas, harus diganti dengan tanah yang memang benar-benar tanah yang subur sesuai dengan nama saya. Iya betul. Ada berkesinambungan ya. Jadi sampai Agak subur tadi Pak ya. sampai sebegitu
perencanaannya yang kita pikirkan sedetail itu. Supaya kenapa? Karena kami ingin memberikan satu konsep kawasan hunian yang memang berbeda dengan hunian yang sudah ada di Pulau Batam ini. Makanya kalau saat ini para tribuners ya yang masuk ke kawasan Orchard Park Batam itu udah terasa sudah tidak berasa lagi, udah nggak berasa kayak di Batam. Udah gede-gede dah ini ya, adem ya, masuk gerbang itu. Nuansanya jadi Betul. berubah ya. Nuansanya berubah. Dan ini banyak saya sekali juga mengajak kebetulan orang-orang dari Singapura masuk ke dalam lokasi kawasan juga. Mereka juga bilang, wah ini I feel not in Batam. I feel like in Bali. Ya sampai bilang seperti itu. Nah, iya kan. Nggak kerasa kalau nggak kerasa kalau ini di Batam. Padahal orang tahunya di Batam itu ya tadi berdebu, becek. Sekali. Masuk Orchard beda lagi, beda Pak ya. Jadi ya itulah, inilah Orchard Park Batam, ya kan. Satu daripada kita pertama memang bangun yang kita kembangkan adalah residential plus komersial. Terakhir adalah mall. Komersial, mall. Dari residential yang kita memiliki ada 4 klaster. Yang pada saat kita project sudah berjalan kan kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, 4-5 tahun yang lalu. Pada saat penjualan di perdana itu sangat booming sekali, karena orang melihat diferensiasinya. Nah ini ya, orang melihat apa yang ditawarkan dari Orchard Park Batam ini berbeda dengan yang developer lain tawarkan. Ini yang menjadi satu diferensiasi. Iya, kan? Pak Subur, nih saya mau nanya Pak, mohon maaf saya potong dulu. Iya. Di saat pandemi ini beberapa survei tadi siang saya sempat ikut itu 80% itu orang memutuskan membeli karena memang yang sudah sadar betul soal investasi. Sisanya sekitar 20% sampai 30% itu mereka menahan untuk membeli karena mereka tuh hanya menunggu kondisi COVID ini selesai sampai kapan. Nah terus jadi menurut saya Pak ya, ada peluang pasar di masyarakat itu, mereka tuh hanya soal yakin atau nggak yakin saya harus beli di sini, ini aman nggak, atau mungkin duitnya nanti gimana ya, worth it nggak untuk beli. Terus kalau ngomong Orchard Park Pak, itu kok ada konsep ini nggak Pak, bahwa misalkan ya tadi yang ada 40% untuk ruang terbuka hijau. Jadi ada konsep yang memang ini cocok di saat pandemi, misalkan ya protokol kesehatan, atau mungkin karena sekarang orang butuh udara segar, mungkin di rumahnya itu di depan halamannya itu ada pohonnya 2, ada pohon atau apa itu. Nah, kalau di Orchard gimana Pak? Ya ini saya tadi mau menyambung ke arah sana, cuma udah ditanya ya. Iya. Jadi sebenarnya masa pandemi ini ya, kita akan memasuki satu dunia baru yang disebut dengan new normal. Ya, di mana memang dalam new normal ini sebenarnya sudah ada tren khususnya untuk properti ya. Bahwa dulu kalau kita flashback 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, mungkin dengan slogan dari grup APL juga ya, yaitu mungkin dulu terkenal dengan back to the city. Ya, back to the city, ya kan. Jadi kita selalu memberikan jargon itu back to the city, bahwa orang harus tinggal di kota. Tapi dengan adanya masa pandemi ini, dengan masuk ke era new normal, ya, orang sudah mulai berpikir ya bahwa kehidupan di kota ini sudah mulai nggak cocok nih, sudah mulai nggak sehat. Ya. Nah, terus Nah, gimana tinggal di kota Batam nih, Pak? Nah, kenapa dari kota-kota besar selalu yang jadi magnet untuk COVID ini selalu di kota-kota besar itu sendiri. Contoh Jakarta, Surabaya, karena tengah kota, ya kan. Nah, ini ada satu tren bahwa sekarang orang malah memilih rumah sudah mulai balik lagi ke suburban. Ke daerah pinggiran, ya kan. Nah, ini cocok sekali contoh kayak di Batam. Batam mungkin kalau saya bilang sebagai pusat kotanya itu adalah Nagoya. Ya, itu kota lama, Nagoya, ya. Nah, suburbannya siapa? Suburbannya ya salah satunya Batam Center.
Ya kan? Karena Batam Center ini adalah satu kawasan yang memang diciptakan memang dengan master plan daripada kawasan kota Batam ini memang khusus untuk hunian. Residensial. Ya kan, residensial. Nah, justru ini akan mulai bergeser nih. Yang tadinya orang merasa nyaman tinggal di kota, Daerah Nagoya. ini mulai akan bergeser. Sekarang malah bergeser ya. Ya, gitu loh. Karena apa? Yang pastinya orang sekarang sangat care sekali dengan kesehatan dengan adanya pandemi COVID ini, ya. Orang sudah terbiasa untuk hidup sehat, ya kan. Orang yang tadinya cuek misalkan mandi sehari sekali, sekarang mandi bisa 3 kali. Iya, setiap keluar mandi. Ya, mungkin dulu orang mau makan nggak cuci tangan, sekarang waduh kalau nggak cuci tangan berdosa sekali rasanya. Betul, ya. betul. Laundry juga banyak sekarang. Betul. Dikit-dikit ganti baju, ganti baju. Yes, begitu juga dengan gaya hidup, ya. Gaya hidup juga udah akan beralih ke sehat. Ya, selalu yang di nomor 1 adalah is healthy. Nah, inilah bahwa dengan konsep dari yang saya bilang bahwa Orchard Park ini dengan 40% greenery area, ya udah pasti udara di kawasan Orchard Park ini akan lebih baik. Karena banyak sekali penghijauan yang ada. Lalu juga kita juga memberikan juga fasilitas jogging track. Yang panjangnya kurang lebih ada sekitar 5 km. 5 km. Yes, karena sekarang orang Sekali putaran harus juga ya? exercise kan? Iya. Ya, harus exercise ya. Iya. Mau nggak mau ya. Lalu ketiga, sekarang lagi trennya sunbathing. Iya, betul. Berjemur Uh-uh. ya. Nah, makanya kenapa konsep dari perumahan Orchard Park ini setiap rumahnya itu pasti ada taman. Oh, Oke. Yang mana orang bisa sunbathing, oke. ya kan? Lalu faktor lainnya juga orang lebih memilih sekarang rumah yang sirkulasi udaranya yang lebih baik. Tidak harus maksudnya setiap hari harus menghirup udara AC. Ya. Nah, jadi itu. Nah, kenapa konsep rumah di Orchard Park ini semua jendela atau di setiap ruangan pasti ada jendela yang bisa dibuka. Oke. Di kamar kah atau di ruang tamu, di living room ya. Itu pasti ada satu jendela yang daun jendela bisa Langsung dibuka. keluar ya. Yes. Jadi yang mana itu akan memberikan sirkulasi udara yang Udara baik. ya, udara segar. Lalu juga masalah sinar matahari masuk ke dalam rumah itu juga salah satu faktor penting juga sekarang. Orang lebih banyak jadi concern ke sana. Nah, kenapa kita rumah-rumah di Orchard Park ini kita punya ceiling nih tinggi. Plus ada beberapa void yang memang kita kasih kaca sehingga ini sebenarnya saving energi juga. Jadi kalau betul, siang betul. hari nggak perlu nyalakan lampu. Oh. Benar. Ya, karena sinar cahaya matahari itu sudah bisa masuk. Nah, hal-hal yang kayak gini yang akan menjadi concern orang untuk mencari properti, ya. Jadi ini salah satu concern yang akan bergeser, ke arah sana, ya. Nah, makanya ada juga orang sekarang untuk mencari properti inilah upgradable. Yang tadinya mungkin rumahnya kecil, ya dia mencari yang agak besar. Ya, yang tadinya mungkin tamannya sedikit, dia mulai beralih. Oh, Wah, Physical iya. distancing. luar biasa. Harus perlu taman sekarang ya. Yes. Kalau dulu mungkin nggak, tamannya kecil-kecil aja sekarang. Iya. Kalau sekarang kayaknya Iya, wajib Gitu. ya. Iya. Nah, yang mana dulu orang nggak begitu memikirkan masalah fasilitas, misalkan kayak kita punya ada clubhouse ya di Orchard Park ini sangat luar biasa sekali clubhouse-nya. Yang ada di sana ada kolam renang, ada swimming pool, lalu ada lapangan basket 3-on-3, Iya. ya kan? Lalu juga ada children playground, ya kan? Lalu juga ada jacuzzi, lalu juga ada sauna, lalu juga ada fitness. Wah, itu yang semua memanjakan memang untuk gaya hidup orang sehat. Wih, lengkap ya. Jadi Nah, di itu. rumah aja. Iya, nggak keluar-keluar Nggak keluar. Orchard Park nih bisa. Yes. Udah di situ aja kan. Karena Betul sekali. dulu orang kan pasti kalau untuk cari-cari properti nih ya kan pasti yang dulu tuh pasti mindsetnya cari kemewahannya. Iya. Nah, tapi Nah. juga sekarang ini justru dengan adanya pandemi ini Heeh. justru pola pikirnya berubah ya. Iya, Tidak hanya betul. mencari kemewahan, Heeh. tapi juga Lengkap Fasilitas pendukung yang memang mendukung kesehatan. Kesehatan. Iya, betul. Itu tadi. Ya memang tidak terlepas ya, tidak terlepas bahwa orang sebenarnya ingin merasa bangga. Rasa bangga itu harus ada, ya. Nah, inilah bahwa kalau orang memilih tinggal di Orchard Park itu akan memiliki rasa kebanggaan. Gue tinggal di Plus- Orchard Park nih gitu kan. Tinggal di mana? Tinggal di Orchard Iya. Park cuy. Batam Center di Orchard Park. Kemana-mana nanti sama temen-temennya. Iya, Betul. iya. Ada kebanggaan. Prestise. Iya, karena saya menyadari ya, contoh saya ada beberapa kali misalkan pergi ke satu resto, pergi ke satu ke mall misalnya gitu, tanya tinggal di mana, di Orchard. Saya bilang saya tinggal di Orchard Park. Orchard tuh yang mahal-mahal ya, Pak. Nah, itu Pak, saya mau nanya. Itu dia. Bener gak sih Pak? Nah, mahal itu Kalau- relatif. Ya betul, makanya tadi kan kalau apa yang disampaikan Pak
Subur tadi kan kalau ngomong fasilitasnya, terus ini di kawasan Batam Center, Iya. ya, Pusat ya kan. daerah yang mungkin tidak terlalu padat. Kalau tadi kita ngomong kalau di Batam padatnya itu di Nagoya. Ya. Nah, memang kalau di luar Pak, teman-teman kita tuh kalau ini kan Orchard Park tuh mahal gitu. Ya. Benar nggak sih Pak? Gitu kan? Ya, mahal itu relatif Mas. Oke. Ya. Jadi gini, kenapa orang membeli mobil BMW atau membeli mobil Ferrari atau membeli mobil Lamborghini, ya kan? Kenapa? Karena dia bisa memenuhi hasratnya dia. Jadi mahal itu sebenarnya relatif. Selama hasrat atau keinginan Terpenuhi itu ya. dia itu terpenuhi, barang itu nggak mahal. Jadi nggak mahal ya? Murah Jadi Pak nggak ya? mahal, betul. Ya. Faktor Nah, psikologis. kadang-kadang ada orang yang takut untuk menaikkan upgrade diri. Nah itu, gue udah merasa, aduh, Orchard mahal, nggak sanggup lah. Tapi padahal bisa gitu loh. Padahal bisa, karena ya itu harus berani mengupgrade diri, ya, harus berani mengapresiasikan diri kembali gitu loh. Jadi saya bilang bahwa sesuatu yang mahal itu ya belum tentu, yang pasti kalau mahal itu tapi dia bisa memenuhi hasratnya, memenuhi salah satu hasratnya ya, saya rasa itu jadi barang yang worth it sekali. Betul. Gitu. Tadi, Contoh ke saat ini misalnya masalah kesehatan, ya kalau memang bisa lebih sehat ya, bukan hidup sehat ya, lebih sehat di Orchard Park, kenapa tidak? Ya. Itu ya, karena faktor kesehatan ini memang yang sangat concern sekali setelah masa pandemi ini ya, apalagi kita masuk ke era yang disebut dengan new normal ini. Iya. Ya. Karena Jadi sekarang seperti itu. orang juga berani bayar lebih justru ya. Yang penting kebutuhan dan keinginannya bisa tercapai. Gitu Betul. kan. Jadi, Apalagi soal kesehatan tadi apalagi ya. kesehatan Iya. tadi. Ya, orang mau rela membayar lebih. Ya. Dan di Orchard Park soal kesehatan, soal lingkungan tadi yang Lingkungannya, mendukung iya. kesehatan sudah tersedia lengkap. Gitu. Betul. Serta didukung juga dengan fasilitas-fasilitas entertain tadi kan, ada mall juga, Yes. terus juga ada Jogging track. hiburan, Iya. banyak banget ya fasilitas Jadi yang ibarat dilengkapi. kata kalau tinggal di Orchard Park ini kebutuhan secara jasmani dan rohani itu semua terpenuhi. Yin dan Yang-nya ada ya. Jasmani Jadi- dan rohani. Iya, betul. Kotanya ya kan, city-nya, terus desanya ada. Betul. Sejuknya, Tetap adem, ramenya. Pak Subur, tadi kan Mixing. saya menggarisbawahi yang tadi Mbak Leni di awal tadi, di kondisi seperti ini kita tetap berinvestasi ya. Iya. Pilihannya salah satunya properti. Iya. Nah, katanya kalau lagi pandemi ini developer sedang bikin promo-promo Pak katanya, Yes. atau lagi Setuju. sedang memanjakan masyarakat yang ingin Customer-customernya. berinvestasi atau memiliki properti. Iya. Nah, Jadi kalau saya- untuk Orchard Park gimana Pak? Ya, mungkin saya akan ceritakan di konsepnya dulu, Mas. Bahwa orang berinvestasi ini biasa orang investasi ada 5 instrumen. Oke. Ya, setiap hidup orang nih akan berinvestasi di 5 instrumen. Yang instrumen pertama adalah deposito. Ya. Deposito sekarang bunga sudah tidak menarik. Ya. Mohon maaf ya. Itu, Mbak. Ya memang benar. Ada orang Ada orang bang soalnya. Iya. Deposito bunga sudah tidak menarik lagi, ya. Kedua, emas. Orang akan investasi di emas, ya. Tapi sekarang siapa yang mau investasi di emas? Harga emas sudah naiknya luar biasa. Ibaratnya Naik nih ini ya. udah ketinggalan kereta deh, gitu ya. Ketiga, biasanya orang berinvestasi di falas, valuta asing. Siapa juga sekarang mau investasi di falas? Dolar udah hampir 15.000, ya kan? Nah, lalu yang keempat, biasanya orang akan berinvestasi di saham dan obligasi. Nah, siapa yang sekarang mau berinvestasi di saham dan obligasi? Semua lagi terjun payung kan? Ya. Nah, yang varian terakhir yang kelima adalah properti. Ya. Nah, ini properti ini yang saatnya yang paling tepat di masa pandemi ini, karena kenapa? Karena posisi sekarang properti ini adalah di customer. Ya. Customer Maksudnya gimana, Pak, di positioning. customer? Artinya developer ini banyak jor-joran memberikan ya kemudahan-kemudahan, ya, memberikan harga yang luar biasa. Bahkan kalau di kami di Orchard Park ini kita bilang harga COVID-19. Wah, Harga ada promo. COVID-19. Iya. Ini Atau- promonya Yes, menarik. atau harga di rumah aja. Kita Oke. bilang harga di rumah aja, ya. Ini nih yang ditunggu-tunggu, gimana Pak? Iya, jadi sangat makanya di sini saatnya beli properti adalah saat yang tepat di masa pandemi ini. Karena apa?
Karena di sini developer ini berlomba-lomba untuk memberikan harga yang bombastis luar biasa, yang kita tidak bisa dapatkan di keadaan normal. Ini Jadi sangat yang tepat. momentum yang tepat ya. Yes, Pak, ya? momentum Justru yang tepat sekali. Karena kenapa? Contoh kayak di Orchard Park ya, bahwa kami tadinya kami ada satu klaster yang masih oh ya, satu lagi kelebihan Orchard Park tadi yang saya lupa, bahwa kami ini menjual rumah yang ready stock. Oke. Ya, kita memang Sudah- saat ini sudah ada kawasan ya. sudah Udah ada. jadi. Fisiknya Udah terlihat jadi. ya. Ya, lalu kami juga lagi masih melakukan proses penjualan. Nah, uniknya apa? Ini unit yang dijualnya adalah unit yang ready stock. Ya, yang rumah sudah jadi. Jadi orang nggak beli kucing dalam karung lagi. Betul, Iya. betul. Ya udah bisa pilih kucingnya mau warna hitam, Kucing oren. ya mau yang merah sedikit, yang mau abu-abu, ya, yang mau Iya. golden, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, jadi ini mau saat momentum yang sangat tepat sekali orang untuk membeli properti sebenarnya. Karena developer balik lagi memberikan harga yang super fantastis, super bombastis ya, memberikan diskon yang luar biasa kepada calon-calon customernya. Ditambah lagi bahwa properti tidak lepas daripada perbankan. Iya. Ya, di mana perbankan juga memberikan support kepada developer. Ya kan? Dengan memberikan Kemudahan kemudahan-kemudahan. untuk membeli ya. Satu-satunya orang beli bisa pakai duit bank dengan mudah dan gampang beli apa? Properti. Beli properti. Iya. Iya. Coba misal Mas mau minjem ke Mbak Leni, saya mau pinjam uang dong untuk beli saham, dikasih nggak? Nggak dikasih. Nggak dikasih, Pak. Iya. Mbak Leni, saya mau pinjam uang dong, saya mau buka usaha kafe. Oh ya boleh Pak, saya lihat dulu proposalnya. Ribet You untung ya. berapa? Cash flow you berapa? Ya kan? Betul. Turnover you berapa? Wah ribet. Tapi kalau Mas langsung bilang, Mbak Leni, saya mau beli rumah di Orchard Park dong. Oh boleh Pak. Nih Pak, DP-nya cuma 5% Pak. Iya. Bisa dicicil lagi. Nah, halo. Dengan bunga yang luar biasa lagi. Pasti akan begitu. Nah itu loh. Jadi satu-satunya instrumen yang bisa kita membeli dengan pakai uang bank dengan mudah dan gampang itu adalah properti. Dan tidak perlu lagi menambah agunan. Karena agunan yang kita berikan adalah ya properti yang Ya itu kita ya beli. kita beli ya. Jadi seperti itu Mas. Nah contoh kayak Orchard Park, kita ada jual satu rumah Persea di klaster Persea itu rumah yang kami yang paling ya quote and quote paling mewah lah ya di Paling kawasan mewah. Orchard Park karena ini dengan luas bangunan 200, tanah 200. Harga normal yang biasa kita jual itu 3,7 miliar Mas. Terus ini promonya Kalau pandemi para mudanya- tribuners mau beli saat ini ya di Sorry, masa Pak, berapa? Covid Tadi 3,7 miliar. 3,7 Ya. Ah, di promo Untuk saat Covid ini nih. kami memberikan harga yang spesial sekali yaitu 2,5 miliar. Wow. Bisa Itu bayar. Berapa tuh diskonnya? 1,2 miliar Mas. 1,2. Iya. 1,2 1,2 miliar kalau dibagi 3,7 berapa persen? 200 meter Pak ya. Itu lengkap kan ya Pak? Ini ya, ini ya. Lengkap Iya, tapi itu cash ya. Cash, oke. Itu cash satu kali bayar. Ya, satu kali bayar. Ya kalau mau beli boleh nyicil bolehlah. Cicil sampai 6 kali Tuh. saya kasih. Masih bisa masih bisa dimudahkan. Buat Bayangkan. tribuners ya, langsung aja nih. Ya. Lalu ada satu klaster lagi yang kita ada stok juga ya, itu di klaster Durio namanya. Ini yang agak sedikit lebih kecil karena ini tanahnya lebar 8 kali 18 ya. 18. Ini harganya yang biasa normal itu kita jual dengan harga 2,3 miliar. 2,3 miliar. Sekarang ya, para tribuners itu bisa mendapatkan rumah di Orchard Park ya di klaster Durio itu hanya dengan 1,5 miliar. 1,5 miliar. Berarti 800 juta. Ini Mas Danang nih kayaknya dari tadi kelihatannya Enggak, nanti besok abis mau ini konsultasi invest. sama Mbak Leni. Abis ini konsultasi sama Mbak Leni. Caranya gimana nih? Jadi rata-rata Mas ya, rata-rata kita memberikan diskon itu di kisaran 25 sampai 30%. Itu nggak dikomplain developer lain, Pak? Kapan lagi coba? Kapan lagi, ya kan? Bisa mendapatkan diskon yang bombastis. Ya, ada satu developer besar kan, dia memberikan jargonnya diskon 20%. Betul? Ya. Kita kasih 30%. Ya kan? Lebih luar biasa lagi gitu loh. Dan unitnya memang unitnya sangat terbatas ya. Oke. Kayak di Persia kita tinggal 6 unit lagi ya. Lalu yang Durio kita tinggal 8 unit lagi. 8 unit aja. 8 unit. Oh, tinggal 8 tersedia unit ya? loh. Yang 1,5 Tinggal 8 miliar tadi unit, ya. iya. Dari yang harganya 2,3 miliar jadi 1, miliar. Ya, Tinggal tinggal 8 unit. 8 unit Harus cepat lagi. nih. Ya memang dari bulan-bulan kemarin selama masa pandemi
orang sebenarnya gini, sebenarnya uang ini ada, ya, uang ini ada kok, ya, bukannya uang tidak ada, cuma ini berpindah aja, Iya. berpindah tangan aja. Karena apa? Pada masa pandemi ini ada satu bisnis yang diuntungkan, ada satu bisnis yang agak slow down lah. Nah, ini orang-orang yang diuntungkan ini yang saat ini adalah saat yang momentum yang paling tepat untuk berinvestasi properti. Karena satu, secara hitam di atas putih, Anda sudah menang 30% Benar. dengan membeli sekarang. Ya. Secara keuntungan itu Anda sudah menang 30%. 25 sampai 30%. Yang mana kalau orang berinvestasi properti, ya, kalau normally ya, investasi properti normally adalah yang ibarat investasi bagus itu adalah rata-rata average-nya itu kurang lebih setahun 10%. Ya. Berarti saat Betul, 10%. Anda sudah menang 3 tahun dulu di depan loh. Momentum juga penting Pak ya. Iya. Ya maksudnya memilih waktu yang Iya, tepat tepat. kita beli. Betul. Apalagi sekarang nih. Sekarang. Betul sekali. Ya. Tapi nggak ada yang nyangka ya pandemi ya. Iya. Di sisi lain juga jadi ada banyak kemudahan buat orang-orang yang khususnya pengen punya rumah. Benar, Yes, investasi. malah 2 bulan terakhir ini saya menjual Persia itu banyak sekali. Yang tadinya kondisi normal itu orang mikirnya 2-3 kali, malah masa pandemi yang kemarin 2 bulan terakhir saya menjual Persia itu 1 bulan bisa 3 unit, Mas. Nah inilah, ini Tapi itu sudah one hit ya Pak Subur ya. yes. One hit ya. One Nggak hit. KPR ya. Ada juga yang sebagian dia kasih DP, sisanya dicicil. Saya bilang saya udah arahkan selalu, Pak, KPR dong di Siam Biniaga. Ya, tapi kadang-kadang ya itu kan tergantung konsumen, ya kan, tergantung Enggak, customer maksudnya juga. kalau dia KPR itu ke Siam Biniaga harganya masih sama Pak Subur atau beda? Harganya berbeda sedikit dari itu, Oh, ya, artinya masih dengan yang ada satu peluang kali ya bayar. buat Karena kita. kenapa? Iya. Karena Bisa, Pak, nanti karena sama ini kita. kan rumah sudah karena ini kan rumah Jauh-jauh sudah ready banget, Pak. stock, Iya, iya. ya. Kami rumah sudah ready stock. Jadi harga pembayaran cash payment dengan harga KPR tuh hanya selisih sedikit lah. Boleh tahu sedikitnya Pak Iya. Subur? Ya silakan telepon aja. Tadi ada kan Satu nomor unit teleponnya ya. Cuma aja ya. 8 unit ya. Kalau Yes. yang 2,5 miliar tadi yang Iya. dari harga 0,7 jadi 2,5 itu cuma 6 unit Pak ya. Betul. Terbatas. Betul Jadi, sekali. Jadi sangat terbatas Iya, sekali. jangan lewatkan momentumnya nih. Lagi momentum saya bilang, ya. Makanya ini sangat tepat sekali. Dan ada satu jargon juga yang saya tidak akan lupakan dari salah satu dari satu motivator idola saya, Pak James Wee ya. Dia bilang kalau beli properti itu buy now and wait, Iya. gitu loh. Buy now and wait. Jangan wait baru nanti belinya Iya, gitu loh. Iya. Jangan tunggu Jangan wait aja. tunggu terus Tunggu keburu ya, habis ya. akhirnya balik Hilang lagi ke harga kesempatan normal, peluangnya. nggak bisa dapat 2,5 miliar lagi, Heeh. nyesel deh. Garuk-garuk kepala ya kan, kan? Ya. Iya. Makanya saya bilang para tribuners ya, cek dulu aja, ya, cek dan survei dulu lokasi kami di Orchard Park ya kan, karena akan memberikan di situ akan memberikan satu feel ya, satu emosional, Betul, ya kan. betul. Apa bener nih yang saya ngomongkan tadi ya kan, Ya. kalau masuk di Orchard Park Batam tuh kayak nggak Suasananya tadi kayak ya. nggak apa nggak serasa di Batam, ya kan, gitu loh. Iya. Iya. Untuk yang tadi Mbak Leni ya, untuk harga KPR-nya berapa segala Saya mau nanya macam tadi. ya Oh iya, bisa boleh, telepon boleh, aja tadi langsung ya, Oke. atau telepon ke 0812 777 2009. Ya saya Ya. ulang ya, 0812 777 777 2009 ya. Jadi silakan itu bisa telepon atau WhatsApp ya, itu bisa langsung menanyakan ya kan. Oke. Karena memang ini limited, barangnya sudah limited, harganya bombastis. Bombastis, betul. Mungkin Keren tadi banget. ada kan kita Pertanyaan ngatain ya? di Facebook Live Pak. Benar. Ada banyak yang tanya tadi. Mungkin ada Kita mungkin mau bisa bacain teman-teman yang, yang mau nanya bertanya tadi. di kolom Banyak yang komentar tanya ya. soalnya ya. Ternyata banyak juga yang nanya nih. Mungkin gara-gara diskonnya tadi 1, berapa miliar. 1,2 diskonnya Covid kata ya. Bung Sambil Tanggung. nunggu, mungkin sambil nunggu. Dari pertanyaan dari Khalid, Khalid Pandu Prasetyo. Ini mau nanya nih, kalau punya uang yang cukup, terus untuk investasi sekarang ini lebih tepat mana nih? Mau investasi rumah atau Oke. apartemen? Mbak Leni mungkin bisa bantu jawab nih Mbak. Oke.
Halo Khalid Pandu Prasetyo, ini nanyain ya, duitnya Nanya, lagi nanya. banyak, lagi Dia banyak. lagi banyak duit nih kayaknya. Beneran itu. Bagusnya tadi tuh ada nomor handphonenya ya, biar kita langsung tahu. Nanti buka di DM nanti. Oke. Ini ya, kalau memang punya banyak uang, terus mau invest, ini rumah apa apartemen ya? Oke. Kalau saya mau jawab jujur ya, kalau ini terlepas dari saya mau ini. Kalau untuk daerah Batam, kalau masnya itu tinggal di Batam sih seharusnya antara rumah dan apartemen tuh kalau saya lihat sih hampir sama. Hampir sama aja. Iya, hampir sama. Karena kan jaraknya dari satu tempat ke tempat yang lain di Batam itu nggak terlalu jauh. Jadi artinya kalau biasanya yang saya lihat sih kalau apartemen itu kan biasanya berada di tengah kota, dekat dengan gedung perkantoran, dan dia tidak terlalu banyak menggunakan fasilitas umum untuk menuju ke tempat kantornya. Dan itu juga hemat dari segi waktu juga. Tapi kalau untuk Batam kan kemana-mana cus langsung nyampe. Nah jadi kalau saya sih lihat supply yang ada di Batam pun juga yang namanya rumah itu juga banyak. Apartemen juga banyak, tapi balik lagi ke tesnya. Betul. Nah, balik lagi ke tes ke yang Mas Pandunya itu atau nasabahnya ya maunya seperti apa? Untuk investasi atau ditinggalin Iya, sendiri itu betul. juga ini Mbak, kalau ya, dipertimbangkan ya. kalau misalnya saya anak muda nih, saya nggak mau ribet sama tetangga. Saya maunya nanti juga suatu saat saya bisa sewain deh. Saya punya apartemen bagusnya. Karena apartemen itu semuanya udah ada yang mengelola. Tetapi kalau kita pengen seperti yang dibilang oleh Pak Subur tadi, saya pengen rumah yang saya juga nyaman di situ, dan saya juga bisa manfaatkan situasi yang ada di dekat rumah. Kalau apartemen kan biasanya cuma Betul. ke atas gitu aja ya. Betul. Nah, jadi balik lagi kepada needs-nya nasabah. Kalau soal menguntungkan, semuanya sama-sama menguntungkan. Sama menguntungkan Mbak ya. Iya. Nah, Kalau saya secara pribadi, kalau saya suka rumah. Sorry ya, Oke. mohon maaf ya. Kalau ini opini ya saya. ini ya. apa? Ini personal lah mungkin ya, selera ya. Ini ngomongin Kayaknya masalah tadi juga selera terpengaruh mungkin ya. gara-gara Pak Subur tadi. Bukan karena orchardnya ya, tapi Iya. karena ya kondisi pandemi saat ini kita butuh Iya. tempat, ada jogging track, Iya. ada taman yang ini ada taman, Taman ada yang luas pohonnya, ya, rumahnya pohon. langsung jendela keluar. Nah kayaknya Bisa berjemur dan cocok sebagainya kalau beli ya. rumah kalau saya ya. Ya, tapi Apalagi kalau biasanya, fasilitasnya punya Pak Subur tadi kayak pengen Lengkap, juga ke ada Orchard Park. halamannya, ada tamannya. Gitu. Biasanya sih orang-orang biasanya punya rumah dulu ya. Mm-mm. Nah, begitu mereka udah punya rumah, mereka pengen invest lagi nih, ya mungkin bisa dilihat nih, aku mau beli apartemen atau ini. Ya, tapi kalau saya sih lihatnya sekarang balik lagi ke needs-nya nasabah sih. Betul. Butuhnya seperti apa? Nah, ini Mbak Leni kan tadi juga Pak Subur juga sempat tadi banyak banget kan kelebihan-kelebihan. Terus sempat banyak mungkin Tribuners banyak yang tertarik juga nih mau mau invest juga nih. Karena tadi banyak banget kelebihan-kelebihannya. Nah nih ribet nggak sih ini untuk masalah administrasi untuk pengajuan ke bank ini? Enggak ribet. Apa aja nih yang perlu dipersiapkan gitu? Oke, kalau KPR di Bank CIMB Niaga itu gampang ya. Kita tuh juga boleh dicek ya di market itu suku bunga yang paling rendah itu di market tuh siapa sih kalau nggak bukan CIMB Niaga. Kita tuh suku bunga kita tuh fix 3 tahun tuh 6,5. Ya, terus kemudian 3 tahun fix ya? Fix 3 tahun. 3 tahun, Tetapi jangka oke. waktunya bisa 20 gitu maksimal ya sesuai dengan usia produktifnya. Terus kemudian kalau persyaratan sih nggak ribet. Misalnya kalau kayak dia karyawan, yang paling penting itu adalah gajinya masuk ke rekening aja. Jadi tercermin di rekening. Nah, kalau udah tercermin di rekening, ada rekening tabungannya diserahkan ke kita, ada surat keterangan kerja, udah bisa kita langsung proses. Apalagi kalau belinya di Orchard Park. langsung ya. kita bilang Pak Subur, kita tutup mata, nggak perlu lagi nilai jaminannya, langsung berapa price listnya kita hajar. Yang udah ada range-nya ya, Udah ada range-nya. jadi nggak perlu lagi dinilai-nilai lagi. Nah, kalau untuk non fixed income syaratnya ya paling siup ya, sama rekening tabungannya juga atau rekening gironya. Yang penting sih omset usahanya juga tercermin di situ. Jadi nggak ribet kok. Itu biasanya kita 5 hari kerja udah langsung ada approvalnya. 5 hari kerja? 5 hari Iya. kerja. Wah cepet ya. Oke. Apalagi belinya dari developer, kita kan nggak perlu appraisal. Kalau Iya, appraisal kan iya, harus iya. nunggu lagi nilainya berapa. Iya. Gitu. Kalau ini kan langsung price list langsung diberikan. Iya. Apalagi kalau developernya platinum ya kayak Orchard Iya. Park. Iya. Terus Yang kemudian tadi tuh kayak Mas Pandu itu kan dia bilang lagi punya banyak duit ya. Jadi kalau saran saya, dia kalau mau KPR itu cocoknya di Bank CIMB Niaga pakai ekstra manfaat. Kenapa? Karena ekstra manfaat itu dia kombinasiin itu suku bunga bunga tabungan dia dengan bisa mensubsidi dia punya biaya bunga KPR. Jadi kayak Mas misalnya punya tabungan ya. Tabungannya itu bisa dilingkan untuk mensubsidi Untuk KPR subsidi itu KPR-nya. 9 rekening.
sampai 9 rekening. 9 rekening. 9 rekening itu harusnya segini ya. 9 rekening gitu ya. Jadi misalnya kalau Mas punya rekening anak, istri atau yang istri punya rekening suami, orang tua itu bisa dilingkan untuk mensubsidi dia punya bunga KPR. Jadi misalnya Mas punya misalnya punya yang telah dilingkan itu ada sekitar saldo hariannya itu di akhir hari itu ada 200 juta. Itu bisa mensubsidi bunga KPR itu adalah 80%. Ya, jadi 80% itu mengurangi plafon pinjamannya, misalnya tadi itu 1 miliar dikurangin dengan yang setelah dikurangi 80%, itulah yang dihitung bunganya. Dan itu dihitung harian, Mas. Harian. Iya, jadi dan kemudian kita coba pikirkan aja, artinya bunga tabungan itu kalau seandainya dia bisa mensubsidi bunga KPR, bunga KPR-nya let's say 6,5 itu fix 3 tahun, berarti bunga tabungannya juga di harga 6,5 dong. Zaman mana coba dicek aja di bank-bank, ada nggak bank lain itu yang memberikan suku bunga tabungannya bisa 6,5? Atau kalau misalnya dia 8,25 atau 7, sekian untuk suku bunganya itu, segitu juga kita berikan. Jadi konversi bunga tabungannya itu disamain dengan bunga KPR-nya. Iya. Nah, ini Menarik nih. makanya ini momentum saya bilang. Orca Ini Park ngasih momentum para kemudahan. Tribuners. Iya. Banknya juga ngasih banknya juga kemudahan. kemudahan. Iya. Pokoknya customer is the king lah sekarang. Iya. Ada yang nanya lagi? Sekarang developer sama bank nih saling kompak. Iya. Betul. Mendukung. Sinergi ya. Karena kenapa, Mas? Karena properti ini memang salah satu bisnis yang harus jalan. Karena di belakangnya itu ada 40 gerbong. Betul. Ibarat nih lokomotif ya, itu di belakangnya ada 40 gerbong. Kalau ini sampai stuck, berarti 40 gerbong belakangnya juga stuck. Iya. Iya. Ini yang nggak boleh. Multiplier efeknya. Iya. Wah, properti itu kan Yes. besar. Betul sekali. Iya. Ada yang nanya lagi? Mana? Yang Alin. Ya. Alin Mustaqim. Nggak bacain nggak? Dari Alin Mustakin, investasi rumah zaman sekarang ini emang lagi bagus banget sih. Nah, untuk harganya Tiap tahun naik. tiap tahun naik nih. BTW nih Orchard Park ada promo yang Katanya apa nih? Yang katanya Yang tadi tuh ini oh, Bapak ada sebut promo tadi. ya katanya. Ada promo ya? Oh iya, tadi ada promo tuh. iya. Yang Itu bisa Untuk diulang Pak, Pak? siapa Pak Alin Mustaqim ya? Ah. Ya, Pak Alin ya. Jadi saya sebutkan lagi, saya ulang lagi bahwa promo kami ini sangat bombastis sekali ya, yang mana kita memberikan potongan harga yang sangat luar biasa. Yang tadi yang contoh misalnya rumah Persea ya, yang dari harga normalnya ada 3,7 miliar, itu sekarang hanya tinggal menjadi 2,5 miliar. Ya, lalu yang di klaster Durio pun ya dari harga 2,3 miliar ya, ini sekarang hanya menjadi 1,5 miliar. Ya, memang ini cara pembayaran cash ya. Tapi kalau KPR itu akan selisih sedikit lah. Jadi Pak Mustaqim tadi mungkin bisa hubungin langsung ke nomor nanyakan WhatsApp ya. Langsung dinego di sini. Nanti tim pemasaran kami siap bantu Bapak ya di 0812 777 2009 ya. Jadi langsung aja di WhatsApp ya. Dan kalau ternyata aduh Pak harganya masih terlalu tinggi, kami juga ada. Nah, kami juga masih ada. bisa digoyang Cuma nih. ini barangnya Subur. cuma ini barangnya tidak ready stock. Jadi masih Oh, oke, inden. oke. Karena ini klaster terakhir kami yang kami buka ya, yang kami buka yaitu klaster Olea namanya. Jadi klaster Olea ini kita memang membuka klaster ini adalah untuk mengakomodir ya segmen market atau segmen pasar ya yang levelnya adalah level milenial. Itu milenial. Jadi orang yang baru mau pertama kali punya rumah. Atau orang yang baru pertama kali ingin coba investasi di properti. Karena kenapa? Karena di Olea ini kita range harganya kita start dari 888 juta. Wah, itu 800. Tadi Ini ada untuk yang manajer saya Nita yang mau beli. 888 juta ya. Ini rumah satu lantai ya dengan luas tanah 72, bangunan 45 meter persegi. Ya, ini dia 888. Lalu ada lagi yang tipe keduanya adalah tipe yang 2 lantai. Ya, yang tadi yang saya sebut pertama adalah tipe Cygnus namanya. Ada lagi yang namanya Cygnus Deluxe. Cygnus Deluxe ini kita harganya 1,1 M. Bahkan ada tinggal satu unit yang kita promokan, itu harganya 999 juta rupiah. Nah, tuh. Ya, 900 jadi ya. ini klaster Olea. Cuma memang ini tidak ready stock, ya, tidak ready stock. Karena ini harus nunggu, karena ini nunggu harus dibangun. Kita nunggu kurang lebih 24 bulan, ya, 24 bulan. 2 tahun lagi baru kita handover, ya, kita handover, ya kan. Nah, keuntungannya apa kalau beli rumah ready stock ya? Karena ini rumah langsung bisa ditempati. Contoh,
hanya dengan payment hanya mencapai 15% saja, ya, ini rumah sudah bisa kita tempati. Ini luar biasanya. Ya, walaupun rumah itu belum lunas, tapi kita bisa tempati. Yang namanya kita bisa namanya ini kita kasih pinjam pakai. Ya. Contoh misalnya orang KPR dengan ke CIMB Niaga. Ya. Lunas DP, akad kredit, ya. Langsung pinjam pakai, langsung tempatin rumahnya. Nah, ini sangat cocok sekali orang-orang yang memang mau upgradable, ya kan, orang-orang yang memang mencari rumah yang lebih besar, lebih greenery, lebih sehat, ya, dengan fasilitas bintang 5, ini saat yang tepat. Tuh, ya. Jadi yang katanya Orchard Park mahal, ternyata ada loh terjawab 800-an, ya. Ya kan, apalagi buat teman-teman yang masih muda, milenial ya. Benar. Bayangkan dengan 888 juta kita bisa juga menikmati fasilitas bintang 5-nya daripada Orchard Park. Di satu komplek kawasan. Karena ini dalam satu kawasan. Ternyata COVID membawa berkah ya. Membawa berkah. Seperti itu. Soalnya daripada nih sekarang banyak juga kan kaum milenial yang akhirnya ngontrak rumah. Oh iya. Ya kan banyak banget apalagi di Batam nih. Iya. Mayoritas rata-rata tuh orang nggak takut dan nggak berani untuk ambil rumah. Sebenarnya bisa aja mungkin kan. Tapi banyak yang masih ngontrak rumah, lu sayang banget. Mending dialokasikan aja duitnya untuk nyicil rumah. Ya. Iya. Ini ada yang nanya lagi. Nanya atau apa nih? Kalau dari lokasi ini Hugo Alsaidan. Kalau dari lokasi lebih baik berinvestasi properti di Batam Center atau Nagoya ya? Oh, nanya nih ya. Tadi sebenarnya udah disampaikan nih sama Mbak Leni tadi juga ya. Saya seret di Batam Center karena dekat dengan pusat pemerintahan dan bandara. Jadi udah seret ya. Benar ya Mbak ya, Mbak Leni ya? Sebenarnya saya boleh tambahkan sini ya. Memang kalau di antara Batam Center dan Nagoya, yang tadi saya bilang bahwa Nagoya adalah pusat kota. Ya. Tapi kalau dari segi investasi yang tadi Mbak Leni bilang, ya, bahwa ini kan investasi jangka panjang. Yang namanya properti ini investasi jangka panjang. Jadi gain dan yield yang kita dapat, ya, sebenarnya lebih bagus kita investasi di kawasan yang belum jadi. Karena kalau saya bilang Batam Center dengan Nagoya, ya, Nagoya tuh udah saya bilang sih udah lebih jadi, ya. Tapi nilai kenaikannya itu pasti dia akan sudah terbatas. Ya. Tapi kalau kita berinvestasi di Batam Center, karena ini investasi properti jangka panjang, maka gainnya yang kita bisa dapat, kawasannya terus berkembang. Ini pasti akan luar biasa. Ya, ibarat kalau kita beli di Nagoya, mungkin cuannya bisa cuma untung mungkin 30%. Tapi kalau di Batam Center ini bisa 100%. Karena ini jangka panjang. Itu loh. Contoh ya, saya beri contoh mungkin di luar kawasan Batam, contoh kayak Jakarta dan Serpong. Sekarang lebih beruntung mana orang beli properti Jakarta dan di daerah Serpong? Pasti orang banyak bilang di Serpong. Kenapa? Betul. Ya, kalau di Jakarta kita beli harga rumah ya, mungkin dengan tipe yang sana, tipe mungkin luas tanah 60 meter ya, 60 let's say 72 meter lah. Mungkin harganya udah 3,5 sampai 4 miliar. Kita beli, kita tungguin deh 3 tahun, 4 tahun sampai kita bilang 3 tahun deh kita jual. Ya, dari angka pasangan lain mau naik ke berapa lagi gitu loh. Bandingkan dengan kalau kita beli di Serpong. Ya, dengan luasan tanah yang sama 72 meter persegi ya, yang harganya mungkin sepertiganya. Ya, tapi dalam 3 tahun ke depan daerah itu akan berkembang. Betul. Daerah itu akan berkembang ya. Karena memang properti itu paling gampang ya. Properti itu paling gampang kalau ada fasilitas baru. Ini saya belajar dari Robert T. Kiyosaki ya, bahwa kalau ingin mencari kawasan daerah properti itu bagus atau tidak dari segi nilai investasi itu gampang. Satu, kita harus survei daerah itu dalam 5 tahun ke depan ada fasilitas apa yang akan nambah. Betul. Itu aja. Karena setiap ada nambah fasilitas, pasti harga properti akan terdongkrak, naik. Makanya kalau mau berinvestasi properti harus cari lokasi yang setengah jadi. Jangan yang sudah jadi. Kalau sudah jadi, ibarat kita mau naik kereta udah ketinggalan keretanya. Benar. Tapi kalau kita memilih kawasan yang setengah jadi, ya, pada saat dari setengah menjadi 1 jadi, nah ini kita sudah meraup keuntungan yang luar biasa sekali. Betul. Nah, itu loh. Nah, jadi jangan-jangan yang tadi kita ada promo dari Pak Subur tadi dari Orchard Park 1,5 miliar, tahun depan harganya udah 2,3 miliar. Benar. Itu saya bilang, ya.
Kalau harga normal 3,7 miliar, Iya. sekarang beli dengan 2,5 miliar secara Nilai secara ekonomisnya. nilai dia hitam di atas putih aja kita udah menang 3 tahun tahun. loh. Ya, betul. Ya, 30% Ready stock lagi loh. tadi Ready ya. stock lagi. Iya, Bisa langsung ready stock ditempatin. bisa kita gunakan. Kalau kita investasi kita bisa sewakan, ya. Apalagi kalau dengan bank, ya, dengan loan bank, ya. Nanti cicilannya itu yang lama kelamaan yang nutupin yang penyewa kalau kita mau sewakan Iya. rumah itu, iya kan? Jadi ibarat kata ini yang namanya berternak properti kan. Jadi yang membayar cicilan ke bank itu bukannya kita cuma modalin 15% aja. Betul. Ya, nanti yang nyicil siapa? Ya dari penyewa. Iya. Penyewanya suruh nyicil ya. Iya, karena Betul, income dari hasil sewa properti ini kita gunakan untuk alokasi cicilan bank. Sehingga apa? Kalau kita punya rezeki lagi, kita bisa beli properti yang lain lagi. Karena apa? Properti di Orchard Park nih sudah di tipe Persia misalkan nih. Oh, ini udah tercover. Nah, bisa lagi nambah lagi nanti beli lagi di klaster Olea. Di Orchard Park. Tambah lagi. KPR lagi. Oh, modalnya cuma 15%. Iya. Iya. Kalau ditawar 10% Menarik, udah boleh menarik, kalau boleh menarik. nih ya. Iya. Betul. Iya kan? DP Iya. cuma 10%. Makanya saya bilang ini satu tren hanya di Indonesia ya. Yang kalau beli properti ini nggak usah pakai modal. Maksudnya bukan yang nggak pakai modal ya. Modalnya minim sekali. Minim. Minim, ya. Betul. Ya, dan didukung lagi. Gitu loh. Iya. Dan nggak dipersulit, itu yang Yes. penting ya. Iya. Karena apalagi juga dengan pengembang-pengembang ataupun developer yang memang sudah punya nama gitu kan. Seperti Pasti juga Agung Podomoro Land kan portofolionya udah bagus. Benar. Iya. Ya, produknya udah pasti bagus juga kan. Iya. Iya, ditambah fasilitas dari perbankan. Perbankan. Misalnya dari CIMB Niaga, Iya. kan dapat fasilitas-fasilitas yang memudahkan tentunya Benar. buat customer yang pengen Jadi, memiliki properti. Pandemi ini Iya. juga bukan menjadi suatu hambatan untuk kita berinvestasi berarti Betul, ya. Jadi juga seperti tadi udah jelasin juga sama Pak Subur, banyak banget promo-promo yang ditawarkan di momen pandemi ini, sehingga ini adalah momen yang tepat banget untuk teman-teman berinvestasi. Terus juga dari pihak bank juga tadi Mbak Alia juga sudah ngejelasin juga banyak banget kemudahan-kemudahan yang ditawarkan buat teman-teman yang mau mengajukan. Betul. Ya, mau mengajukan Iya. ini. Artinya mau sekarang ini cicil. yang dijaga kesehatannya itu nggak cuma kita aja, tapi kesehatan finansial juga harus dijaga. Benar. Betul. Artinya jangan lupa untuk tetap berinvestasi. Ya, jadi kondisi pandemi ini tidak menghambat kita untuk tetap berinvestasi. Kemudian properti salah satu investasi yang menguntungkan dan sangat menguntungkan, apalagi kalau kita bisa mengambil momentum ini, apa yang ditawarkan oleh Orchard Park itu momentum yang sangat luar biasa. Benar. Ya. Kemudian investasi properti yang paling penting adalah memilih developer yang terpercaya, kemudian tentunya berpengalaman dan pilihlah yang strategis seperti Benar. Pak Subur tadi sampaikan atau Mbak Leni sampaikan, cari daerah yang justru belum jadi, ya kan, seperti Setengah Batam Center jadi, ini ya. sedang menuju dan terus berkembang, dan di situ kalau untuk berinvestasi akan lebih menguntungkan, ya. Mungkin itu Iya. beberapa garis besar yang tadi kita ngobrol Banyak dengan Pak banget Subur, tadi Mbak berarti Leni. ya Makasih banyak waktunya. ilmu yang akhirnya kita juga ternyata ini loh strategi-strategi untuk berinvestasi properti yang selama ini kan mungkin kita ya asal beli aja atau nggak tahu Betul. tips-tipsnya. Luar biasa. Luar Promonya biasa. Orchard Park juga luar biasa. Bener. Ya, gila. Menggiurkan ya. 3,7 jadi 2,5. Kayaknya balik dari sini Pak Dadang langsung Jadi mungkin langsung apa gitu. saya memberikan satu ini sebagai penutup udah mau Siapa? kelar ya? Boleh, Pak. Jadi saya mau kasih penutup aja ya, bahwa saatnya ini adalah momentum yang tepat sekali ya. Makanya yang perlu sekali saat ini adalah Pak, take action. Karena kalau habis dengar ini nggak take action, ya udah berarti cuannya akan Iya. hilang ya. Jadi harus take Lewat action. momentumnya. Berani gak kita rela untuk menyisihkan sebagian income kita untuk menyicil di properti? Itu aja. Harus take action. Karena kalau nggak take action, ini khususnya yang para generasi milenial ya. Karena generasi milenial ini biasanya kadang-kadang dia tidak memikirkan. Nah, ini justru kesempatan. Kenapa? Karena you sekarang udah nggak bisa jalan-jalan. Ya, you sekarang udah nggak bisa nge-mall. Nah, itu kan ada spend. Iya. Ya, ada spend Ada sesuatu uang. yang bisa dihemat, larikan ke Itu properti. harus berani dan harus berkomitmen. Ya, dilarikan. Oke, saya akan beli properti, saya akan DP, ya kan, DP by saya, nanti sisanya adalah nyicil ke CIMB Niaga. Harus take action. Makanya. Nah, ada satu kata penutup ya. Ini dari salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett, ya. Jadi when everyone is afraid, ya, that's the time to be greedy. Katanya nih. Ini cocok nih. Sekarang orang semua pada takut kan? Iya. Ya.
Jangan ikut-ikutan takut. Ini adalah saatnya untuk serakah. Saatnya untuk Ini saatnya untuk shopping. Shopping apa? Shopping properti. Ya. Tapi kalau when everyone is confident, kalau masa new normal sudah berlalu, orang-orang sudah confident semua toh. Yeah. Nah, itu that's the time kita harus lebih hati-hati. Betul, betul. Ya. Jadi harus to be careful. Makanya ini saat yang tepat. Karena apa? Everyone now is afraid. It's time to know. It's time to be greedy now. Greedy itu yang positif. Positif, ya. Artinya kita mau spend penghasilan sebagian adalah untuk berinvestasi, yaitu saatnya yang paling tepat adalah investasi properti. Melalui apa? Melalui KPR, pakai CIMB Niaga. Dah, itu aja. Okay. Ya, mungkin para Mbak Leni, Tribuners. closing statement. Mungkin dari Mbak Leni closing statement lah. Karena kita lihat di viewer kita, follower kita banyak yang anak muda nih. Banyak anak Oh, muda. anak Nah, muda ya. mungkin ada kasih statement Mbak. Ya kalau dari saya sih paling ini ya, jangan terlalu takut lah dengan keadaan sekarang ya. Tetap optimis di tengah pandemi, tapi berharap untuk kembali lagi menjadi normal seperti sedia kala sih baiknya kita agak singkirin. Tetapi kita siap untuk embrace ya, siap untuk menyambut yang namanya new normal. Jadi artinya new normal itu kita tetap normal, tapi tetap ada hal yang baru yang harus kita jalankan. Dan artinya investasi tetap jalan, karena hidup kita nggak cuma hanya pada saat pandemi dan setelah saat pandemi, tapi kita harus berpikir ke depannya seperti apa. Jadi artinya selagi bank masih mensupport, teman-teman properti masih memberikan penawaran-penawaran yang ini, ayo ambil. Silakan ambil actionnya daripada terlambat. Ya memang benar sih seperti Pak Subur bilang tadi ya, saatnya untuk greedy ya. Karena kalau kita semuanya orang juga pada greedy, kita nggak punya kesempatan. Tapi begitu orang sekarang takut kita ngambil kesempatan, itu akan lebih banyak kesempatannya. Iya. Itu aja sih. Iya. Dua Makasih, Mbak Leni. langkah di depan ya. Iya. Ya memang sama sih, orang bilang it's time to buy lah. Iya, jadi itu Oke, dia. Mbak. Thank you Makasih Mbak banget Leni. ya, Mbak Leni. Terima kasih, Subur. Mas. Subur. Terima kasih, Mas. Banyak banget akhirnya knowledge yang kita dapetin pada sore hari Betul. ini mengenai investasi properti pastinya, dan juga akhirnya intinya kita bisa lebih bijak aja untuk mengalokasikan dana dan juga tabungan kita ya, apa biar kita gunakan semaksimal mungkin dan apa yang nantinya bisa kita ambil ya ke depannya pastinya. Dan juga tentunya jadi buat teman-teman sekali lagi diinfoin lagi, kalau ya buat teman-teman Tribuners nih yang masih mau penasaran mau main-main ke Orchard Park juga boleh, nanti langsung hubungin aja Pak Subur ya, mau lihat lokasinya boleh. Lokasinya. Terus juga Yang mau tadi nanya harganya 800 sama 1,5 M tadi. 1,1. 1,1. Nah. Boleh langsung aja nanti main-main ke Orchard Park, atau juga yang mau nanya-nanya nih sama Mbak Leni nanti ya untuk masalah KPR. finansial KPR, KPR. Juga nanti boleh ya Mbak Leni ya, atau nanti bisa langsung aja kontak Instagramnya juga. Iya boleh, ladies first. Oke, tentunya kita ucapin thank you banget untuk teman-teman Tribuners, thank you banget juga nih untuk Pak Subur, kasih. Mbak Subur, Mbak Iya, Leni, terima makasih kasih. banyak.